Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan good news dengan tema bukan perempuan biasa yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ada orang bijak pernah berkata begini, saudara, satu orang ibu bisa menghidupi 9 anak, tapi 9 anak belum tentu sanggup menghidupi satu orang ibu. Nah, di dalam Alkitab kita melihat ada beberapa contoh wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang luar biasa. Ya, di sekitar kita, juga di negeri kita juga ada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang luar biasa, yang tangguh, yang hebat, yang mampu menghadapi setiap tantangan dan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Nah, dari sejak dunia diciptakan, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Perempuan tidak hanya melahirkan generasi, kaum Hawa juga turut andil dalam menyelesaikan persoalan bagi kaumnya, masyarakat maupun bangsanya. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang punya peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi wanita juga punya peranan yang sangat hebat, punya peranan yang sangat penting di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan negara. Contoh, Ibu kita Kartini, kita mengenal sebagai seorang pejuang wanita Indonesia yang mengangkat derajat kaum perempuan. Kartini ini bukan perempuan biasa. Bahkan ada sebuah buku yang kemudian menjadi motivasi, menjadi kenangan, ya, menjadi dorongan bagi para kaum wanita, kaum Hawa, yaitu habis gelap terbitlah terang. Yang kedua, ada wanita hebat juga, namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau pernah menjadi seorang presiden RI yang ke-5. Sebelumnya beliau pernah menjadi seorang wakil presiden, dan waktu itu presidennya adalah Bapak Abdurrahman Wahid. Dan Ibu Megawati adalah seorang pejuang wanita yang mempertahankan partai politiknya ketika partai politiknya digoyang oleh orang lain, yaitu Pak Suryadi ketika itu. Dan sekarang beliau memimpin sebuah partai yang sangat besar di Indonesia dan terbesar di Indonesia, namanya PDI Perjuangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat sejumlah nama bukan perempuan biasa. Dia perempuan yang luar biasa yang karena tindakan semasa hidupnya mereka sangat diingat dan menjadi inspirasi bagi orang-orang percaya sampai dengan hari ini. Siapakah orang-orang itu? Yang pertama adalah Deborah. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Apa keistimewaan dari seorang wanita yang bernama Deborah? Deborah adalah seorang nabia dan hakim perempuan satu-satunya dari zaman prakerajaan Israel dalam perjanjian lama. Apalagi keistimewaan Deborah? Deborah bersama dengan Barak bin Abinoam, orang Kades, berperang melawan Sisera dan pasukan Kanaan ketika itu, dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena keberanian Deborah dan Barak, maka Israel menjadi aman selama 40 tahun lamanya. Bapak Ibu, Deborah adalah perempuan pembuat sejarah. Siapa lagi? Rut. Ya, Rut di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku, kata Rut. Apa keistimewaannya, saudara?
Rut adalah wanita Moab yang menikah dengan Mahlon, anak dari Naomi dari Israel. Suami Rut mati. Dalam masa kesendiriannya, Rut justru menunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya. Dia tidak pulang atau pulang kampung, ke kampung halamannya, tapi dia justru menemani mertuanya. Dan Rut adalah wanita yang takut akan Allah. Ini hebat. Kalau ada wanita yang takut akan Allah, adalah wanita yang hebat. Nah, banyak di dunia ini wanita-wanita tidak takut akan Allah. Karena dia tidak takut akan Allah, maka dia juga tidak takut atau tidak menghargai, menghormati laki-laki sebagai suaminya. Bahkan dia seringkali menentang. Nah, berikutnya, akhirnya Rut menikah dengan seorang pemuda kaya yang bernama Boas. Ini menarik, saudara. Ya, ini menarik sekali. Dari pernikahannya mereka, maka lahirlah Obed, kakek dari Raja Daud. Karena itulah maka Rut dikenal sebagai wanita yang setia dan juga nenek buyut dari Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa, saudara. Jadi seorang wanita yang bernama Rut, maka lahir seorang Juru Selamat yang bernama Yesus Kristus, keturunan dari Daud, keturunan dari Rut. Yang ketiga, yang terakhir adalah Maria, ibu Yesus. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 31. Firman Tuhan berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria adalah wanita yang hebat. Di antara sekian banyak wanita, Maria adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengandung Yesus. Untuk menerima panggilan khusus ini bukanlah hal yang sangat mudah buat Maria. Dia menghadapi pergumulan yang sangat berat. Kenapa? Karena dia seorang wanita yang belum menikah, baru pacaran, baru bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Tetapi Tuhan memilih Maria untuk menjadi perantara melahirkan seorang anak yang kemudian disebut sebagai Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Dan itu bukan hal yang mudah buat Maria menerima tanggung jawab yang berat itu. Nah, karena Maria masih perawan dan sedang bertunangan dengan Yusuf. Namun, yang menjadi catatan di sini dan perlu menjadikan teladan adalah bahwa Maria memiliki penundukan diri kepada Allah yang membuat Maria mau untuk menjadi ibu dari seorang yang bernama Yesus. Karena tunduk dan ketaatannya inilah maka Maria termasuk dalam barisan tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh wanita terpopuler di antara orang-orang percaya sampai dengan sekarang. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Maria seorang wanita, tetapi dia memiliki penundukan diri dan ketaatannya kepada Allah yang bisa menjadi teladan bagi setiap kita, para laki-laki. Saudara tidak bisa memutuskan akan berjenis kelamin apa saat lahir. Namun saat saudara dijadikan Tuhan sebagai perempuan, maka mengucap syukurlah akan hal itu. Selayaknya kaum pria, kaum perempuan juga memberikan kontribusi dalam pengenapan rencana Tuhan di bumi ini. Untuk itu, banggalah saudara sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang wanita. Biarlah 3 wanita ini dari tokoh Alkitab dan 2 wanita dari bangsa Indonesia menjadi teladan, menjadi motivasi bagi para wanita di gereja, bagi para wanita di dunia, bagi para wanita pada khususnya. Dan para pria, keteladanan seorang wanita yang luar biasa yang perlu kita contoh. Ingat, Tuhan menciptakan wanita dan pria untuk berkarya selama mereka masih diberi kesempatan di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.